Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Prof. Jun dan Pak Dr. Ilvi. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara virtual di kelas teori kepribadian lanjutan ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan diskusi kelompok mengenai teori kepribadian humanistik dari Carl Rogers, dari Pak Asmim, dan yang satunya siapa Pak? Teh Tri Handani. Dan Teh Tri Handani. Adapun rangkaian diskusi hari ini ada pembukaan yaitu basmalah, lalu penyampaian dan penyajian materi, kemudian tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik semuanya, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Untuk Pak Asmim dan Teh Tri Handani, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Elwas atas persilakannya. Teman-teman sudah lihat share screen-nya? Sudah ada? Oke. Sudah? Ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pak Profesor, Pak Dr. Ilvi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa kembali bersua dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rutinitas kita mungkin sekarang ya di pagi hari ini. Alhamdulillah pagi yang cerah. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan penuh keberkahan. Langsung saja ya, saya akan mencoba menjelaskan mengenai teori Holism and Humanism Person Centered yang dikemukakan oleh Carl Rogers. Sebelum lanjut ke hal yang inti mengenai teori kepribadian ini, sekilas kita coba mencari tahu mengenai siapakah itu Carl Rogers. Secara biografinya, Carl Rogers sendiri, Carl Ransom Rogers, lahir di Oak Park, Illinois pada tanggal 8 Januari 1902. Beliau merupakan anak tengah dari sebuah keluarga besar dari pasangan Walter dan Julia Casey. Nah, kemudian beliau ketika usia 12 tahun pindah ke sebuah peternakan yang jauhnya 25 mil dari Chicago. Nah, di sana pula beliau tertarik pada ilmu pertanian yang membawanya ke perguruan tinggi, di mana selama tahun-tahun pertama ia sangat gemar akan ilmu alam dan ilmu hayati. Beliau setelah lulus dari Universitas Wisconsin pada tahun 1924, ia lalu masuk ke Union Theological Seminary di New York City, di mana ia berkenalan dengan pandangan yang liberal dan filosofis mengenai agama. Kemudian ia pindah ke Teachers College of Columbia University, di mana di sana beliau terpengaruh oleh filsafat John Dewey, serta diperkenalkan pada psikologi klinis oleh Leta Hollingworth. Beliau mendapatkan gelar master pada tahun 28 dan gelar doktor di Columbia University pada tahun 1931. Beliau sendiri mengembangkan teknik terapi person center dan menerbitkan buku pertama pada tahun 1939.
Mungkin sedikit saja mengenai biografi beliau, seperti yang dikemukakan barusan. Kemudian kita lanjut ke kajian teoritis yang akan kami coba bahas. Saya bersama Teh Tri Handani. Yang pertama, kita akan mencoba membahas mengenai struktur dan dinamika kepribadian dari teori ini. Kemudian yang kedua, perkembangan kepribadian dari teori person-centered ini. Kemudian yang ketiga, implikasi teori kepribadian terhadap bimbingan dan konseling. Kemudian yang selanjutnya adalah teori Rogers, penelitiannya. Ya, ada 4 bagian yang akan kita bahas. Kita coba kupas sejauh yang kami bisa. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit tambahan pengetahuan buat saya sendiri maupun bagi teman-teman semuanya. Ya, yang pertama mengenai struktur dan dinamika kepribadian menurut teori Rogers. Yang pertama, Rogers memahami bahwa keinginan individu yang terkuat adalah untuk menjadi diri yang sebenarnya dan mampu menentukan nasibnya sendiri. Ya, ini yang intinya memang bahwasanya menurut Rogers manusia adalah positif, optimistik, dan tidak didorong oleh impuls-impuls yang destruktif seperti halnya yang ada di teori psikoanalisis dari Freud. Kemudian manusia memungkinkan untuk mampu mengarahkan diri sendiri, maju, dan individu yang positif dan konstruktif. Bahwasanya Rogers menilai atau mungkin memahami bahwa manusia itu punya kekuatan yang besar untuk mengarahkan dirinya sendiri, kekuatan untuk maju, dan memiliki hal-hal yang positif dan konstruktif. Kemudian selanjutnya mengenai struktur kepribadian ini sendiri, Rogers menyebutkan ada yang istilah namanya organisme. Ya. Organisme ini sendiri menurut Rogers adalah inti-inti dari pengalaman, gitu ya. Inti dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh manusia atau tempat dari seluruh pengalaman, yang pengalamannya itu meliputi segala sesuatu yang secara potensial terdapat dalam kesadaran organisme pada setiap saat, gitu ya. Nah, di dalam organisme ini sendiri ada yang namanya medan fenomena. Beliau menyebutkan phenomenal field atau medan fenomena, di mana medan fenomena ini adalah dari individu yang hanya dapat diketahui oleh orang itu sendiri. Bahwasanya medan atau ya fenomena yang ada dalam diri itu sendiri, diri seseorang itu yang hanya dimiliki oleh diri mereka sendiri. Kemudian di sini Rogers juga menyebutkan adanya istilah self, gitu ya. Bahwasanya diri, karena memang Rogers menyebutkan bahwa memang manusia itu memiliki kemampuan atau kekuatan diri untuk maju. Jadi tentunya ya Rogers diri sendirilah yang akan menentukan yang mempunyai kekuatan itu untuk maju, untuk melakukan berbagai hal yang konstruktif. Selanjutnya ada yang disebut dengan dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian yang dikemukakan oleh teori Rogers ini, yang pertama ada yang disebut unconditional positive regard, yang mana itu bahwasanya adanya penerimaan positif, penerimaan penerimaan, kalau di sini diartikan sebagai penerimaan positif tidak bersyarat, gitu ya. Bahwasanya manusia akan memiliki potensi yang kuat atau bisa mengaktualisasikan diri bila mendapatkan penerimaan tanpa syarat dari lingkungan yang ada, baik di keluarganya maupun di lingkungan yang lainnya.
Kemudian di sini adanya yang disebut self consistence dan congruence. Kongruensi dan konsistensi diri. Ya, menurut Rogers bahwasanya diri seorang akan bisa kongruen dan konsisten bila ya pertama tadi bila dia sendiri mendapatkan penerimaan yang sangat baik dari lingkungannya. Tidak ada syarat apapun, lingkungan bisa menerima dia apa adanya, keseluruhan diri dia, segala sikap, perilaku dan sebagainya bisa diterima oleh lingkungan, itu akan membuat dia punya sikap yang kongruen dan konsisten. Nah, dari hal-hal yang tadi disebutkan, mendapatkan penerimaan yang tidak bersyarat, kemudian yang kemudian bisa konsisten dan kongruen, pada akhirnya inti yang akan terjadi bila semuanya sudah didapatkan, dia akan bisa mengaktualisasikan dirinya. Ya, jadi hal-hal seperti itu ketika lingkungan mendukung, dia mendapatkan penerimaan yang baik, dia bisa mengeluarkan segala potensinya, kemampuan yang ada, segala hal yang ada dalam dirinya, akhirnya dia bisa mengaktualisasikan dirinya. Seperti itu. Nah, itu mungkin dari pembahasan dari saya yang bisa diberikan. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Teh Tri Handini untuk melanjutkannya. Asep, coba lihat slide awalnya. Iya, Pak. Yang mana? Coba. Oke. Nah, ini. Yang menarik itu menentukan nasibnya sendiri. Betul. Ini perspektifnya memang salah satu kekuatan pada manusia itu adalah kebebasan. Ya. Karena kalau pandangan-pandangan lain yang agak deterministik memang kita itu seperti kalau model kontingensi kan ada batas-batas ya. Yang kadang batas yang dibuat baik itu secara kultural, secara politik itu membuat orang tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Nah, pandangan Roger itu sangat orang mampu dalam situasi apapun mampu membuat pilihan. Karena dia kodratnya itu adalah bebas. Nah, pertanyaannya untuk bisa menjadi diri yang sebenarnya atau diri yang sebenarnya itu dalam terminologi Rogers bisa dikatakan menuju kesempurnaan. Kan juga di Islam itu Tuhan sudah menciptakan sempurna ya. Coba mungkin konteks apa itu sempurnanya manusia, apa sempurnanya hewan. Karena dorongan untuk tumbuh dua-duanya ada pada manusia dan hewan. Tumbuhan juga ada dorongan untuk tumbuh. Kalau manusia mungkin tumbuh itu bisa menjadi lebih kompleks. Kalau bahasa Rogers itu menjadi actualize. Actualize itu sebenarnya potensi menjadi prestasi, itu namanya actualize. Yang sesuatu yang jadi lebih konkret itu namanya actualized tendency. Semua orang punya kecenderungan ingin menuju kesempurnaan. Itu hebatnya. Nah, untuk menuju sempurna itu nanti kita bicara dalam konteks apa yang dibutuhkan sih sebenarnya untuk tumbuh itu. Mengapa misalnya Pak Asep menjadi begini? Apa yang ada waktu masa kecil? Apakah yang ada itu cukup memenuhi untuk tumbuh atau tidak? Dalam teori psikologi perkembangan kan kita kenal istilah gray area. Gray area itu adalah anak lahir kemudian tumbuh pada lingkungan yang tidak sehat.
Sehingga yang namanya potensi itu kemudian tidak berkembang. Daerah abu-abu. Sementara kalau anak lahir, kemudian besar di lingkungan yang betul-betul memberi peluang untuk bertumbuh, nah kita menggunakan istilahnya sun environment. Kalau analoginya, kalau tumbuhan itu butuh cuaca, butuh siraman, Sinar matahari. butuh pupuk. Nah, untuk manusia butuh apa? Nah, ketika semua unsur-unsur itu terpenuhi, maka manusia akan sampai pada menemukan dirinya sendiri. Karena kodratnya memang manusia terlahir dengan kecenderungan untuk menjadi, to become, ya, becoming proses. Tapi itu sebuah proses akhirnya. Itu bukan the end point, tetapi sebuah becoming atau ongoing proses. Kita tidak tahu ya berapa persen orang yang sudah sampai pada level actualized. Ada statistiknya, Pak Asep? Statistik sebenarnya kalau kita mau jujur memandang, kita sudah sampai pada level actualized. Masih menuju. Siapa di kelas ini yang bisa mengatakan, wah saya sudah sampai nih level aktualisasi diri? Atau ini sebuah ide saja? Sebuah gagasan. Kalau kita minjam bahasanya Adler, ini mah fiksi saja. Sebagai pemandu bahwa kita bergerak menuju pada idealita kita. Itu akan menuju kesempurnaan dari semua elemen diri itu. Ketika semua unsur-unsur konatif, kognisi gitu ya, terintegrasi, ada harmoni, kemudian kita akan sampai pada kondisi itu. Sehingga apakah yang disebut fully functioning, nanti mungkin di akhirnya nanti bisa dijelaskan teorinya Rogers, yang disebut sebagai fully functioning. Walaupun itu tidak banyak terpublikasi, tapi itu salah satu parameter ya untuk melihat kita sudah sampai pada level itu ya. Walaupun itu agak sangat subjektif mungkin ya penilaiannya. Dalam pengertian ya kata orang akan berbeda menurut kita dan versi orang itu. Dan itu kalau beda menurut kita dan versi orang, itu melahirkan inkongruensi juga. Itu nanti kita sangkal saja gitu ya. Udah kamu baik, enggak, saya serasanya enggak baik banget ya. Tapi remaja itu kan suka nanya ke teman tuh. Menurut kamu saya gimana sih? Udah kamu mah jujur, terbuka, hangat. Enggak kayaknya. Tuh, aneh kan? Remaja itu suka begitu. Engkau nanya, dijawab, enggak, saya emang enggak kayak gitu rasanya. Tuh, inkongruensi, denial, ya, antara apa yang kita, konsep dirinya ya, yang disebut actualizing experience, dengan apa yang dipantulkan oleh orang lain tidak kongruen, itu melahirkan penyangkalan-penyangkalan ternyata. Distorsi. Dan karena ibu bapak akan menjadi konselor di sekolah dan mayoritas akan menghadapi remaja, nanti akan kelihatan nih isu ini, teori kepribadian ini sangat relevan untuk menjelaskan dinamika remaja dalam perjuangan untuk mencapai aktualisasi diri. Ya, jadi memang kebebasan itu adalah satu hal yang sangat ditekankan oleh Rogers, walaupun kita hidup di tengah kontingensi, ada keterbatasan yang dibangun secara kultural, ya, secara politik mungkin juga, atau individu juga menentukan batas-batas yang mungkin dia capai. Tapi intinya menurut saya, ketika orang tumbuh pada, nanti akan ada hubungannya dengan teori ekologi perkembangannya dari Erin Fromberger,
bahwa untuk tumbuh itu memang harus diperhatikan lingkungan perkembangannya. Yang dalam bahasa Roger disebut yang ada dan yang dibutuhkan. Kalau yang misalnya kalau di rumahnya tidak ada stimulasi berpikir, terus bagaimana kebutuhan kognisinya dipenuhi? Kalau pembicaraannya hanya bicara hal yang tidak esensial, dari mana anak terpenuhi kebutuhan itu? Tidak bicara kelembutan, tidak bicara tentang peradaban, gitu, tidak bicara kebudayaan, tidak bicara tentang keindahan. Terus dari mana anak bisa belajar hal-hal yang seperti itu? Itu jadi defisit. Nah, itu jadi persoalan nanti dari kepribadian. Ya, sehingga nanti akan melahirkan kondisi patologi. Oke. Silakan dilanjut, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Enggak, silakan Teh Tri untuk melanjutkannya. Oke, terima kasih Pak Asmin, moderator. Mohon izin Prof. John, Pak Dr. Yusana, teman-teman. Saya ingin melanjutkan pemaparan dari teori person center ini. Yang kedua itu perkembangan kepribadian. Nah, perkembangan kepribadian diri pada manusia ini berkembang sejak pada masa anak-anak gitu. Jadi struktur diri ini pada dasarnya terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan, terutama lingkungan sosial yang terdiri dari orang-orang terdekat atau yang disebut dengan significant others, seperti orang tua, anggota keluarga, atau teman terdekat. Dan diri ini ada hubungan eratnya dengan interaksi sosial dan juga hal ini memiliki komponen evaluasi di mana individu itu mampu untuk mendorong dirinya dalam menilai pendapatnya dan juga kemampuan dirinya. Nah, karena perkembangan kepribadian ini sudah muncul sejak pada masa anak-anak. Nah, pada masa anak ini tumbuh suatu kesadaran diri dan juga kemampuan membedakan dirinya dengan orang lain atau yang disebut dengan self image gitu. Maksudnya adalah suatu cara individu untuk melihat dirinya sendiri berkembang lewat identifikasi komponen kognisi, afeksi dan juga perilaku tokoh yang dekat dengan dirinya gitu. Dan lama-kelamaan secara lebih jauh perkembangan ini akan membentuk sebuah self concept gitu. Nah, ketika anak menjadi sensitif secara sosial dan juga memiliki kemampuan kognitif dan juga persepsi yang matang, maka konsep dirinya ini akan semakin rumit dan juga kompleks gitu. Dan lebih jauhnya lagi dikatakan bahwa isi dari konsep diri seorang adalah merupakan produk dari sosial itu sendiri karena ada kaitan eratnya antara diri dengan interaksi sosial. Next. Oke. Tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Dr. Ilvi terkait tentang pribadi yang berfungsi seutuhnya. Nah, perkembangannya optimal ini merupakan sebuah proses gitu, bukan sebuah keadaan yang bersifat statis. Nah, kehidupan yang baik itu adalah atau disebut dengan pribadi yang berfungsi seutuhnya itu adalah ketika seseorang itu memiliki tujuan untuk memenuhi potensi yang dimilikinya sepenuhnya secara terus-menerus. Nah, jadi ada beberapa karakter dari pribadi yang berfungsi secara utuh. Yang pertama adalah meningkatnya keterbukaan terhadap pengalaman, di mana individu itu tidak menutupi dirinya atau tidak tertutup dan tidak memiliki sebuah mekanisme diri yang mencegah dirinya dari pengalaman apapun yang mengancam dirinya gitu. Jadi keterbukaan ini lawan dari pembelaan diri yang dianggap akan mengancam dan akan memunculkan tidak harmonisnya dengan gambaran seseorang dengan dirinya gitu, atau tentang kaitannya dengan dunianya. Nah, yang kedua adalah kecenderungan terhadap hidup yang eksistensial. Maksudnya adalah individu itu akan menerima setiap momen yang ia alami sepenuhnya gitu. Tidak akan ada pembelokan atau tidak akan memutarbalikkan setiap momen tersebut agar sesuai dengan gambaran dirinya. Yang ketiga, meningkatnya kepercayaan pada organisme. Nah, ciri-ciri individu yang kepercayaan terhadap organisme ini adalah yang pertama, dia mempercayai penilaian mereka sendiri. Yang kedua, mempercayai keputusan yang telah mereka ambil. Yang ketiga, mempercayai tindakan yang telah dipilihnya dalam menghadapi sebuah masalah. Nah, yang keempat adalah kebebasan memilih, seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Asmin tadi, bahwa menurut Roger adalah pada dasarnya individu itu mampu untuk memilih atau menentukan nasibnya sendiri serta bertanggung jawab terhadap pilihannya itu.
Nah, kelima yaitu kreativitas. Nah, seseorang yang kreatif itu bertindak secara bebas dan menciptakan ide dan juga rencana yang konstruktif serta mewujudkannya dengan cara yang memuaskan. Yang keenam adalah konstruktif dan juga terpercaya. Maksudnya adalah individu itu mampu menyeimbangkan segala kebutuhan dirinya, bahkan jika memang kebutuhan tersebut bersifat agresif, ia dapat menempatkannya secara realistis dan juga tidak berlebihan. Nah, yang terakhir adalah kehidupan yang kaya akan warna. Setiap individu akan mengalami berbagai macam jenis kehidupan. Ada berupa suka duka, jatuh cinta atau patah hati, ketakutan ataupun keberanian. Nah, maka pribadi yang utuh itu adalah pribadi yang mampu menghadapi kehidupan seperti itu. Oke, next. Oke, yang poin yang ketiga yaitu implikasi terhadap bimbingan dan konseling. Karena pendekatan dari Kak Roger ini disebut dengan pendekatan person center atau client center ini merupakan sebuah pendekatan yang bersifat sederhana, elegan dan juga universal, yang mana memunculkan pemahaman tentang kompleksitas dan kekayaan pengalaman kepada manusia gitu. Jadi apabila ini diterapkan di sekolah, ini tidak tergantung pada struktur teoritis yang telah ditentukan seperti pada teori psikoanalisis oleh Freud gitu. Dan juga konseli diterima apa adanya dan konselor memberikan penerimaan yang positif kepada mereka, tak bersyarat dan tidak menghakimi. Jadi si konseli akan merasa lebih nyaman dan juga terbuka dengan apa yang dengan potensi yang dia miliki dan juga apa yang dia hadapi saat itu gitu. Nah, teori ini juga semuanya berpusat kepada konseli termasuk tanggung jawab dan juga mengubah perilaku dan mengevaluasi hubungan saat konseling. Nah, tujuan dari proses konseling dengan menggunakan teori client center atau person center ini adalah di mana konselor menciptakan suasana konseling yang kondusif untuk membantu si konseli menjadi pribadi yang berfungsi secara utuh dan juga positif. Next. Oke. Tidak hanya memperhatikan bagaimana proses konseling, akan tetapi juga pada teori ini juga memperhatikan bagaimana sikap konselor yang diharapkan dalam pelaksanaan konseling gitu, menggunakan client center. Yang pertama adalah seorang konselor harus memiliki sifat keharmonisan dan juga ketulusan. Yang kedua, seorang konselor itu harus terbuka terhadap dirinya atau feeling self dan juga perasaannya. Yang ketiga, si konselor itu harus memiliki perilaku atau sikap yang pengertian yang mendalam dan juga akurat terhadap diri dan juga masalah si konseli. Yang keempat adalah konselor memberikan penghargaan positif kepada konseli tanpa syarat. Yang kelima, acceptance, di mana si konselor itu harus memiliki sikap penerimaan disertai dengan hati yang tulus terhadap si konseli. Nah, yang keenam adalah sikap yang harus dicerminkan seorang konselor itu adalah sikap yang nyata tanpa adanya kepura-puraan. Dan yang terakhir adalah adanya sikap kepedulian dan juga kerjasama konselor dalam usaha membantu konseling, dalam membantu konseling gitu. Nah, next. Terakhir yaitu teori Roger dan juga penelitiannya secara empiris. Menurut Kak Roger, dia sangat tertarik dengan penelitian yang empiris karena hal ini membuatnya lebih masuk akal dan juga teratur dari fenomena psikologisnya gitu. Nah, Roger pernah memperingatkan para psikolog yang terlalu takut dan bertahan terhadap hal yang tidak ilmiah. Nah, hal yang dilakukan oleh psikolog ini adalah mereka cenderung melakukan penelitian-penelitian yang tidak berarti. Maksudnya adalah mereka melakukan penelitian dengan metodologi yang tepat, akan tetapi dengan topik yang tidak bermakna menurut Roger. Jadi seharusnya seorang ilmuwan itu harus membuat sebuah inovatif, di mana terutama ilmu tentang manusia yang sebenarnya harus berurusan dengan pengalaman subjektif dan juga mengajar pada arah yang inovatif. Dan yang kedua adalah setiap teori itu harus dianggap sebagai sesuatu yang hanya bisa dipakai sekali dan harus menemukan penemuan yang baru. Maksudnya adalah sebuah teori tidak hanya dipercaya saja gitu, akan tetapi harus adanya penemuan-penemuan baru untuk memperkuat ataupun juga untuk mengkritisi setiap teori yang dianutnya gitu. Nah, yang ketiga
Roja juga merupakan pelopor penelitian di bidang konseling dan juga psikoterapi yang memberikan banyak dorongan ke arah penelitian mengenai sikap dari proses yang terjadi secara klinis, gitu, terutama klinis. Nah, hasil-hasil dari penelitian yang menjadi teori hasil-hasil penelitian Roger ini menjadi dasar dari teori self yang mengenai kepribadian. Terkait tentang ini, banyak sekali sebenarnya penelitian-penelitian yang memperkuat dari teori dari Roger ini. Salah satunya adalah penelitian dari Mendan Campbell pada tahun 2003, di mana hasil penelitiannya ini adalah model percakapan Roger ini menciptakan kondisi empati di mana membantu mengenali potensi dan juga nilai seorang individu sebagai manusia gitu. Jadi percakapan Roger ini membantu si konseli mengenali dan juga mempresentasikan problem-problem yang dia hadapi gitu. Itu salah satu teori yang penelitian yang menguatkan dari teori person center. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Pak Asmim dan Teh Trihandani atas presentasinya mengenai teori kepribadian dari Charles Rogers. Untuk selanjutnya, apakah langsung ke sesi tanya jawab atau ada tambahan terlebih dahulu dari Pak Dr. Ilvi? Bisa nggak dibuat simulasi kasus? Contohnya begini, ada siswa yang kecewa dengan nilainya yang kecil. Kemudian dengan pendekatan person center akan dikonseling. Kira-kira bagaimana itu tahapan-tahapannya? Jadi remaja, siswa merasa kecewa karena prestasinya tidak sesuai dengan harapan. Bisa Pak Asep atau Ibu Tri menjelaskan alur prosesnya secara garis besar akan seperti apa? Ya, sampai ujungnya itu akan seperti apa gitu. Kita membantu orang yang kecewa karena nilainya kecil. Ini mungkin akan dihadapi di sekolah. Biar lebih konkret nanti mungkin akan Anda gunakan loh. Menghadapi remaja-remaja yang kecewa, yang patah hati, yang galau, yang susah move on. Nah, pakai teori ini. Saya kira-kira dibuat skenario-nya akan seperti apa? Berupa dialog gitu. Ya, skenario gimana, apa yang akan fokusnya akan seperti apa. Nah, dari sisi tahapan itu akan tahapan untuk berubah itu harus seperti apa. Nanti ujungnya dari proses konseling itu apa yang diharapkan terjadi pada anak gitu. Dengan kasus seperti tadi. Itu masalahnya tadi nilai yang kurang ya, Pak? Ya, dia kecewa karena nilainya tidak sesuai dengan harapan. Karena mungkin orang tuanya itu berharap dia nilainya tinggi. Secara teknik konseling mungkin kalau dalam prakteknya mungkin gitu ya Pak. Pertama mungkin kalau bisa sih si anak datang sendiri gitu ya, datang sendiri tanpa diminta oleh konselor bahwasanya dia memiliki masalah, ya setidaknya dia punya kekecewaan terhadap nilainya yang kurang. Nah, karena memang kan dari inti dari Rogers sendiri bahwasanya kalian sendiri yang mempunyai peran utama dalam hal konseling, dalam proses konselingnya. Yang pertama kalau bisa si konseli datang sendiri untuk mengungkapkan, untuk bicara, untuk mendatangi konselor. Kemudian setelah itu tentunya kita gunakan teknik-teknik konseling seperti biasa, dari opening, dari report, dari penerimaan gitu ya. Mencoba menerima klien dengan
sepenuh hati gitu ya, yang sepenuh hati bahwa klien merasa diterima dengan baik, diterima dengan sepenuh hati, akhirnya dia merasa nyaman, dan akhirnya pada gilirannya nanti akan mempengaruhi pada proses konselingnya, di mana dia akan bisa lebih terbuka untuk mengungkapkan pikiran-pikirannya, perasaan-perasaannya, apa saja yang membuat dia kecewa. Karena dari teknik konseling client center kan kita nggak banyak istilahnya nggak banyak bicara atau banyak memberikan intervensi gitu. Kita biarkan konseli untuk mengungkapkan segala pikirannya, perasaannya, yang paling kemudian pada gilirannya kita mencoba untuk merefleksikan atau mengklarifikasi apa-apa yang diungkapkan oleh konseli tentang kekecewaan itu. Apakah dia sendiri kecewa dengan nilai-nilai itu, ataukah hanya orang tuanya saja, misalnya seperti itu. Kemudian kekecewaan seperti apa yang apakah diperlihatkan oleh orang tua gitu, apakah orang tua seperti apa kecewanya, kemudian apakah dia sendiri kecewa. Nah, kalau misalnya intinya kan di client center itu bahwa dia bisa menyadari apa yang menjadi masalahnya gitu, apa yang menjadi masalahnya, kemudian pada akhirnya dia sendiri bisa menentukan gimana atau harus seperti apa untuk menyelesaikan masalahnya itu. Dari kita coba untuk mengeksplorasi apakah dia sendiri memang punya keinginan untuk punya nilai yang besar, punya nilai yang tinggi. Kalau misalnya sama-sama memang keinginan dia sama dengan orang tua, tentunya ya dia sendiri bahwa kecewanya itu sama dengan orang tua. Nah, ketika dia sudah menyadari bahwa ya dia kecewa dengan nilai yang rendah itu, kita eksplor kira-kira kenapa bisa sampai terjadi, kenapa dia sampai punya nilai-nilai yang kurang memuaskan baik buat dirinya maupun orang tua. Nah, dari sana ya kita coba untuk pada akhirnya membuat dia menyadari untuk harus bagaimana dia mengaktualisasikan diri atau mengembangkan potensi dia semaksimal mungkin supaya nilai dia bisa sesuai dengan harapan, bisa memuaskan dirinya maupun juga orang tuanya. Ya mungkin sementara seperti itu dari saya, Pak. Kalau orang kecewa biasanya kenapa, Pak? Karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kalau begitu, apakah harapan diperlukan untuk aktualisasi diri? Kalau kemudian itu melahirkan kekecewaan. Iya, harapan atau cita-cita mungkin diperlukan karena itu akan menentukan juga motivasi dia untuk bergerak gitu. Apakah harapan itu malah membebani individu dalam bentuk tuntutan eksternal yang disampaikan oleh orang tua, yang kemudian itu melahirkan kecemasan? Itu bisa jadi kecemasan bagi dia, tapi bisa juga kalau harapan itu datang dari dirinya sendiri, itu bisa jadi motivasi juga buat dia gitu. Tapi ketika yang jadi permasalahan ketika kalau misalnya keinginan dia tidak sama dengan keinginan orang tua punya keinginan sendiri, dia juga punya keinginan sendiri, yang akhirnya membuat dia cemas gitu ketika dia harus berhadapan dengan orang tua dengan keinginannya, sedang dia mungkin tidak bisa banyak istilahnya mencoba melawan istilahnya gitu ya. Jadi mungkin ya akan membuat dia punya kecemasan, dia punya tekanan gitu. Nah, kalau sinkron nggak apa-apa ya antara konsep dirinya dengan harapan eksternal. Ya. Dengan orang tua itu nggak masalah. Tapi kenapa kondisi ini malah melahirkan penolakan, distorsi,
dan melahirkan kondisi patologis. Efeknya kemudian mungkin dia mogok belajar, kehilangan semangat belajar, dan sebagainya. Itu bisa dari keinginan yang bisa aja tidak sesuai dengan potensi yang ada. Ketika dia punya keinginan, dia punya harapan tertentu, tapi kemudian sebenarnya itu tidak sesuai dengan potensi yang dia miliki. Ketika kemudian keinginan itu tidak terus-terusan gagal, terus-terusan tidak tercapai, itu akan mengakibatkan suatu kecemasan, suatu kekecewaan. Apakah ada kemungkinan distorsi di dalam di konsep diri? Di dalam melihat diri dia itu sebenarnya seberapa hebat, seberapa bisa gitu, yang tidak kongruen dengan bagaimana lingkungan di dalam melihat dirinya. Ibunya mungkin melihatnya ini anak hebat ini, tapi anak merasa tidak, biasa-biasa aja. Dan dua sudut pandang yang inkongruens itu melahirkan kecemasan, patologi. Karena konsep dirinya tidak inline, kan kita ada kecenderungan namanya person in words. Kita itu ditentukan harganya oleh lingkungan. Bapak itu berharga di mata istri kapan, Pak? Pak Asep berharga di depan istrinya kapan? Di saat ya mungkin istri bisa menerima apa adanya saya gitu, kemudian dia bisa melakukan dia bisa melayani saya dengan baik gitu. Bapak percaya unconditional, hubungan unconditional tanpa syarat? Tidak hanya suami istri, anak dengan orang tua itu murni, autentik, genuine, atau sebenarnya kita relasi semuanya ini conditional, semuanya pakai syarat. Maaf saya ini belajarnya barengan sama anak saya ya, jadi masuk suaranya dikit. Itu bersyarat atau tidaknya mungkin kembali kepada kita juga. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, tapi kemudian penerimaan anak, penerimaan istri tidak sesuai dengan harapan, yaitu kembali lagi mungkin kepada keikhlasan kita juga gitu ya. Ketika kita karena saya mungkin kalau saya ikhlas gitu, yang penting saya sudah melakukan yang terbaik bagi semuanya. Ya ikhlas nggak ada, jadi bahasa Rogers itu nggak ada ya. Ikhlas bahasa Pak Asep itu. Dia bisa bicaranya itu conditional atau unconditional. Iya. Saya rasa kenapa hubungan kita cenderung agak politis dan transaksional ya? Orang tua menyampaikan harapan, kakaknya harus begini, adik harus begini gitu loh. Dan suami juga ke istri, sehingga semuanya jadi bukan transaksional tapi transaksional. Semuanya dalam relasi bisnis, dia hitung-hitungan semuanya. Kita itu ditentukan oleh harga. Kita berharga oleh istri kalau kita ngasih duit itu kan awal bulan berharganya kita itu. Kalau udah di akhir bulan, atau laki itu cowok itu berharga di hadapan perempuan kalau datang bawa kembang terus ya. Hanya begitu nilainya. Dia berharga tapi tidak bernilai gitu ya. Nah inilah yang mendistorsi. Yang susah orang itu sampai unconditional karena ada inkongruensi. Karena lingkungan itu conditional semuanya. Sehingga ke diri kita itu juga kondisional. Kita memberi syarat pada diri kita. Kita memaksa diri kita seperti tuntutan eksternal yang dikonstruksi oleh lingkungan, oleh keluarga, dan sebagainya. Kan hilang tuh kemerdekaan kita. Kita akhirnya itu yang disebut
seperti terpenjara oleh kekuatan tarik-menarik itu. Saya kadang ragu betul itu tulus itu gitu. Apa adanya. Coba laki-laki kalau mau datang ke perempuan, terimalah aku apa adanya. Apa itu bahasa itu ya? Saya tidak terlalu percaya. Atau kan sekarang perempuan bukan apa adanya, tapi adanya kamu itu apa? Ada apa? Ada apa kan gitu. Ada Kan apanya? toh perempuan sekarang menyenangi laki-laki yang berwibawa. Ya, wibawa duit, wibawa mobil ya. Wow, senangnya perempuan itu berwibawa laki-laki itu. Yang katanya aku mencintaimu apa adanya. Ya seperti puisinya Separdi Djoko Damono, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Seperti kayu kepada api yang menjadikannya tiada. Apa itu remaja gitu ya. Milenia itu medilan banget gitu ya. Nggak usah kangen, biar aku aja ya. Karena rindu itu berat ya. Itu ya. Nggak ngerti tuh anak-anak sekarang. Apakah doa sebagai bentuk dari conditional kita pada orang, pada anak gitu. Nanti ada orang tua yang kecewa ketika anaknya tidak sesuai harapannya. Karena ketika kita menyampaikan harapan, jangan-jangan itu seperti batas-batas juga gitu ya, yang membuat dia tidak bisa memilih. It's my life. Bagaimana kalau hidup kita dibuatkan oleh pilihan yang ada di lingkungan itu. Nah, tadi kasus yang menurut saya, dalam perspektif Roger, kasus anak misalnya nilainya rendah, biasanya Pak selalu dimulai dengan penyangkalan. Nggak terima. Jadi challenge buat ibu bapak yang akan menghadapi remaja nanti itu adalah penyangkalan. Kenapa saya yang denial? Kenapa harus saya yang mengalami? Kenapa sekarang? Kok kayak begini? Nah, nanti mungkin setelah proses konseling, dia akan mulai melemparkan. Jadi pertama dia sangkal, yang kedua dia akan melemparkan, Pak. Habis sih ibu maunya begini, kan teteh nggak ingin kuliah di sini, tuh gagal kan? Kenapa harus teteh yang bertanggung jawab? Kan ibu yang membuatkan pilihan. Saya kan nggak mau nikah sama dia, ibu yang pengen kan? So sekarang gimana? Ya salah bertanggung jawab, dilempar tuh. Selalu begitu alurnya. Nah, nanti baru mungkin setelah berapa lama dia mulai masuk ke dirinya. Konsepsi dia. Mungkin harapan-harapan itulah yang membuat dia gagal. Inkongruensi. Bagaimana dia konsep dia tentang prestasi itu ya. Nah, nanti mulai berfokus pada itu. Mulai ke diri. Jadi awalnya disangkal, kedua itu dilempar pada orang lain, mulai masuk ke diri. Nah, ketika sudah masuk kepada diri, sebenarnya mulai tumbuh itu. Jadi actualized tendency itu mulai ketika orang menarik ke dalam dirinya. Untuk lebih mendekatkan antara organisme manusiawi dengan konsepsi dia tentang dirinya. Karena kalau ada jarak, ideal self itu ya, yang dikonsepsi dengan yang kenyataan itu kan kita selalu berkelahi dengan diri kita. Itu kan perkelahian yang sangat melelahkan gitu loh. Tidak menerima, menyangkal gitu ya, mendistorsi. Ini kan seharusnya saya juga tidak ingin bagus-bagus banget ya. Padahal dia menolak, dia tidak sampai pada level tertinggi. Saya juga sebenarnya nggak cinta-cinta banget. Jadi kalau dia pergi, ya silakan saja. Biasa aja. Iya biasa aja kan. Satu mati tumbuh 1000 kan gitu, maju tak gentar ya. Esa hilang dua terbilang gitu ya, kayak tentara gitu ya. Gitu gampang. Tapi intinya dia menyangkal loh. Dia mendistorsi. Dia tidak terima itu.
dia tidak kongruen gitu loh. Dia masih bersifat conditional. Kan yang paling gampang itu terima saja kan, sebagai modal untuk tumbuh. Itu logikanya sebenarnya. Nah, ketika sudah berfokus pada melihat ke dalam, itu adalah awal mulai perkembangan. Makin lama nanti akan didekatkan inkongruensinya, dihilangkan. Dan mayoritas memang fenomena hari ini adalah fenomena kerapuhan, Pak. Mungkin ada yang suka penggemar lagu Roxette. Oh, Anda mungkin generasinya milenial ya, generasi muda. Mungkin karena saya generasi 70-an, saya itu senang sekali lagunya Roxette. Nanti bisa dengar deh, kelompok musik dari Swedia yang salah satu lagunya itu judulnya itu Vulnerable. She's so vulnerable. Na, 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 na. Itu kan lagunya. Vulnerable itulah cerminan pribadi yang mudah pecah, Pak. Mudah retak sekali, rapuh sekali. Diomongin oleh temannya, ih kamu gendut sekarang, itu nggak bisa tidur loh, Pak. Tapi yang ngomongin itu tidurnya nyenyak. Ini dunia macam apa kan gitu. Nggak fair kan. Karena dia sangkal. Gitu. Padahal yang ngomong itu tidak dari kesadaran. Hanya sentimen saja. Karena remaja itu begini Pak. Saya gemuk nggak sih? Enggak, bagus kok. Yang benar. Tapi saya merasa gemuk. Ngaca lagi, BDD lagi. Nah gitu remaja itu. Dia berkelahi terus dengan dirinya. Dia minta pantulan dari orang lain. Ya, konselor itu kan pantulan sih sebenarnya. Hanya memantul-mantulkan ya. Kalau konselornya menerima, dia mulai percaya diri. Kan gitu aja. Kalau empati, nanti dia mulai terbangun harapannya. Kan begitu. Nah, remaja itu minta cermin. Ya, makanya lihat tuh remaja itu. Lewat mobil orang gitu ya, ada di spion dia ngaca. Di HP masih ngaca itu. Di kosmetik itu ada juga kacanya itu. Terus di kusen pintu ya, di jendela. Kenapa ya? Kan yang dilihat dirinya itu. Terus selalu bertanya, saya itu gimana sih? Saya nggak cantik. Saya cantik nggak sih? Kan gitu tuh remaja. Ketika orang jujur, dia bilang, kamu mau menyenangkan hati saya aja. Terus maunya yang gimana? Nah, itu uniknya remaja. Makanya dia selalu vulnerable. Dia akan melahirkan selalu kondisi patologis. Nah, sampai ujungnya nanti, kemudian dia lebih berfokus untuk tumbuh, terus menyempurnakan diri. Nah, itulah actualizing tendency itu dibangun ketika sudah orang mulai menggali ke dalam. Memperbaiki miskonsepsi, membangun harapan, ya, lebih selektif, gitu ya. Nah, itu yang disebut person of tomorrow, orang hari esok. Person of tomorrow itu tadi yang sudah disebutkan oleh Tri. Ada sekian ciri-cirinya. Ada 7 atau 8. Nah, kalau ingin mendalami tentang ini, Bu Bapak silakan nanti baca disertasi Pak Sofwan Adiputra. Kebetulan saya bimbing disertasinya menggunakan teori Roger, keberfungsian diri, fully functioning. Yang di Amerika itu di bawah 0,3% lah. Sangat kecil sekali orang bisa sampai pada level ini. Jadi kalau kita mau tadi lihat, kita hidup itu memang incongruent in general. Kita itu tidak seimbang. Kita itu seperti melebihkan tetapi kita kurang pada sisi lain. Makanya sebenarnya Roger itu mengembangkan harmoni sebenarnya dari semua level diri yang sifatnya kognisi ya, aktualisasi diri dan sebagainya, estetika dan sebagainya. Itu intinya teori ini. Jadi ini memang tidak mengandalkan teknik ya, skill, tapi pantulan-pantulan yang diberikan oleh konselor lah yang kemudian membuat remaja atau konseling itu memperbaiki konsep dirinya, inkongruensinya.
Karena persoalan kita sebenarnya adalah kongruen nggak kita? Inkongruen nggak? Nah, nanti yang jadi pertanyaan kan kok konselornya kongruen nggak? Kan gitu. Konselornya positive regard atau unconditional juga. Bagaimana kalau konselornya juga menyangkal, Pak? Kasihannya kamu masih muda, udah dapat cobaan seberat ini, coba. Terus gimana itu? Seharusnya kan itu kan menyangkal. Seharusnya ini tidak terjadi pada kamu. Padahal ibu dulu mau percaya kayaknya kalian ini atau kamu ini hebat loh. Kenapa nilainya jadi begini? Tuh disangkal tuh kan. Bagaimana dia mau mencari bantuan, tetapi malah yang memberi bantuan itu malah menyangkal. Seperti ini tidak harus terjadi pada dirimu. Ini bukan dirimu yang sebenarnya. Jadi ya, persoalan patologi, persoalan inkongruensi, itulah sebenarnya isu dari teori Rogers itu. Itulah yang membuat orang itu tidak berfungsi penuh. Karena dia disandera oleh persoalan-persoalan patologi seperti itu. Yang kemudian melahirkan kecemasan. Bahkan saya kemudian menyebutnya ini menjadi dosa eksistensialis. Orang tidak menjadi karena dia ditarik ke bawah oleh ketidaksadaran dia. Kegagalan membangun kongruensi itu. Itulah persoalannya. Sehingga ini memang butuh kualitas konselor, kualitas kepribadian. Kalau nanti remaja ditanya, Ibu waktu menghadapi kekecewaan gimana Ibu? Ibu mah beda lagi zamannya. Ibu mah nggak apa? Atau tiba-tiba Ibu konselornya seperti manusia super. Wah, gagah berani gitu menghadapi itu gitu ya. Terus kemudian menjadi lebih rendah kan dia, menjadi lebih kecil. Kok Ibu hebat ya, saya kok enggak. Nah, itu kan nanti ada efek juga gitu. Respon-respon konselor itu terhadap bagaimana yang kita harapkan itu adalah unconditional positive regard. Nanti lebih jauhnya kan jadi positive self-regard. Hanya unconditional lah yang melahirkan positive self-regard. Jadi relasinya begitu. Kualitas respon itu akan menentukan bagaimana remaja atau konsel itu memandang dirinya. Itu sebenarnya esensi dari teori Rogers ini. Tapi yang menarik sekali dari teori ini, gagasannya ya walaupun tidak banyak berkembang, itu adalah gagasan fully functioning. Ya, fully functioning sebagai kita hidupnya memang nggak berwarna ya. Saya dulu mahasiswa masa nggak main ya? Kok nggak bisa memanjakan diri, belajar terus itu tidak bergaul gitu ya. Terus inginnya kalau bahagia terus itu kan bukan pelangi ya. Kalau sedih terus itu juga bukan pelangi. Hidup itu kan pergantian, pertukaran. Di atas semua itu yang diperlukan itu kan hanya kesadaran. Kata Rogers, hiduplah dengan kesadaran. Itu lebih mendekatkan pada kongruensi. Tidak lagi dengan distorsi, persepsi yang tidak akurat di dalam memandang realitas. Nah, jadi itu esensinya. Jadi kita berharap person of tomorrow, remaja hari ini, itu adalah remaja untuk nanti, karena dia punya 7 kualitas kepribadian. Hidupnya berwarna, kreatif, terbuka. Kenapa ada orang yang sangat sulit sekali, rendah sekali toleransinya terhadap stres, panik gitu loh, atau kekeh, orang mudeng, nggak bisa berubah gitu. Pokoknya bahasanya orang-orang yang sudah mengharuskan orang lain itu tanda orang yang tidak toleran. Pokoknya masa masih muda udah bilang harus ke orang, siapa yang mengharuskan? Dia terlalu banyak auto, must be, hidup itu harus. Nah, itu yang berkelahi dengan diri sendiri itu kan selalu orang-orang dengan konsepsi yang seperti itu. Melahirkan kecemasan dan sebagainya.
inkongruensi dan sebagainya. Nah, fokus bantuan kita memang remaja itu kan usia rapuh ya Pak. Dia di satu sisi ingin dekat dengan orang lain, banyak ikatan dengan kelompok, kecenderungan konformitasnya, tetapi pada saat bersamaan konformitas itu mengancam dirinya karena melahirkan tuntutan eksternal. Dia dihargai oleh kelompoknya kalau dia bernilai. Bernilai itu bukan berharga ya, dirupiahkan Pak. Kelompok sosialita itu tahu nggak? Dia diterima kalau dia pakai barang-barang yang branded kan? Bagaimana kalau barangnya sama dengan temannya itu? Itu jatuh harga dirinya Pak. Yeah. Nggak ada nilainya itu. Misalnya dalam komunitas tertentu, kita dinilai dari baju yang kita pakai, mobil yang kita pakai. Kita itu person of worth. Nah itu kan mengancam banget. Orang-orang yang dengan inkongruensi tinggi, dia terobsesi. Itu kecemasan kalau tidak mengikuti kecenderungan seperti itu. Karena external pressure itu membuat dia harus seperti itu. Dan itu tidak akan tumbuh orang dengan pola seperti itu. Modus eksistensi seperti itu tidak membuat orang itu tumbuh. Ya, jadi menarik sebenarnya dalam konteks analisis hari ini, kalau kita lihat fenomena kehidupan hari ini, memang sulit sekali relasi yang unconditional itu. Semua itu kita conditional, semuanya transaksi. Saya tidak tahu ya, waktu menikah itu kan unconditional ya Pak, ijab kabul itu. Betul ya Pak Asep? Masih ingat kan ucapan ijab kabulnya? Ingat. Apa Pak bacaannya dulu? Saya terima nikahnya ini binti ini. Oke kan? Dengan mas kawin. Coba itu kan Rogers banget itu. Katanya terima. Tapi setelah 2-3 bulan meniki. Kok gini sih? Terus dia sedikit marah. Loh, kok marah-marah? Awalnya kan udah terima. Kenapa setelah menikah nggak terima? Sudah 7 tahun kemudian kita nggak cocok. Loh, kok jadi aneh? Padahal awalnya terima. Coba kalau kita mau... mungkin sih Pak. Dijodohkan. Ya tadi inkongruensinya mungkin besar Pak. Jadi 2 orang yang rapuh, yang dua-duanya itu menyandarkan harapan pada pasangannya. Dia menjadi manipulatif relasinya. Itu nggak akan tumbuh keluarga seperti itu. Kalau dua-duanya itu menyandarkan. Dua-duanya person of hope. Ya, berharap pada orang gitu loh. Ini sederhana kan ijab kabul itu. Tapi implikasinya loh. Katanya nerima. Tapi dikasih duit sedikit manyun. Kan gitu. Saya itu bagaimana menghadapi anak kalau saya pulang, Pak bawa apa? Kan anak kecil ya, itu perjuangan loh. Bagi saya itu yang baru menikah 12 tahun itu perjuangan. Anak saya yang kecil itu, yang 5 tahun itu nanya, Pak bawa apa? Itu melihat reaksi dia itu putar balik badan terus lari ke dalam itu, bagi saya itu pukulan telak gitu ya. Nantilah kalau sudah merasakan peran jadi bapak itu hal yang kayak gitu ya dalam konteks papa nggak bawa apa-apa, kelihatan ekspresinya berubah gitu ya. Saya tidak tahu istri juga jangan-jangan pap udah ditransfer belum. Nah gimana itu kalau dia jawab saya jawab belum itu ya. Itu menarik ya kalau kita analisis dalam konteks betulkah ada yang orang-orang yang waktu menikah itu dengan unconditional, yang tanpa syarat karena dia sudah berjanji di hadapan Tuhan. Banyak saksinya tuh. Saya saksi menikah saya itu Pak Furkon. Khutbah nikah saya itu ya Prof Samsu. Sehingga karena mereka 2 orang tua yang saya sangat hormati dan mereka saksi saya, sehingga apapun itu menjadi reminder. Kalau saya macam-macam, saya ingat itu orang tua itu.
Itu efek. Jadi nggak usah presiden lah jadi saksi. Tapi kemudian itu tidak menjadi reminder buat pasangan itu. Bahkan ada yang menikah di depan Ka'bah, terus kemudian berpisah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Salah seorang artis misalnya. Padahal dia ijab kabulnya saya terima. Kemudian mereka tidak terima. Atau kita mau model Amerika ya, sudah 7 tahun, serumah belum menikah, udah punya 3 anak, kemudian mereka kayaknya kita nggak cocok ya, nggak usah nikah aja. Jadi mereka yang paling ditakuti di Amerika itu adalah komitmen. Bagi laki-laki dewasa Amerika, komitmen itu kata yang menghantui mereka. Mereka nggak mau. Karena bagi mereka menikah itu merenggut kebebasan. Nah, itu persoalan-persoalan eksistensial, ini humanistik eksistensial. Kemudian Rogers juga berinteraksi dengan Buddhism, ya, karena dia dari riwayatnya juga seorang yang soleh ya, yang rajin ibadah mungkin ke gerejanya, ngaji, khatamnya juga Qurannya, versi mereka Perjanjian Lama, Perjanjian Barunya, ya hebat loh. Jadi dia sangat teleologis. Dia percaya hidup itu ada tujuannya. Sempurna mungkin bahasa dia ya. Walaupun konstruksi kita sempurna itu apa ya? Juga kita juga tidak tahu. Tapi yang penting kita bergerak menuju kesempurnaan. Apakah innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah kesempurnaan sebenarnya? Kalau dalam perspektif saya itulah sempurna. Nah, ini menarik. Kalau kita mau bawa perspektif teleologis dalam Rogers, kita harus mengarahkan remaja itu pada perilaku bertujuan. Kemudian dia menganggap dirinya sebagai pribadi yang utuh, yang tumbuh, yang bermakna, yang bernilai untuk dirinya gitu. Melalui sikap-sikap yang tidak lagi. Kalau kita kan hari ini, kalau kita bahagia di ruang tamu, hati-hati. Sebentar lagi kesedihan sedang menunggu di kamar tidur. Kita serumah dengan kebahagiaan dan kesedihan. Nggak usah ditolak itu. Itu kan kongruensi, Pak. Jangan dianggap tamu yang tak diundang itu kesedihan. Itu bagian dari diri kita. Itu ada niat Tuhan loh untuk membuat kita tumbuh. Kesedihan itu memuatkan akan nilai kesabaran. Kan gitu ya Pak Asep? Nggak ada yang sia-sia itu ketika itu diolah dalam konteks kongruensi. Kita tidak memberi ke Tuhan aja kita bersyarat, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu otentik. Kan mungkin ibu bapak pencinta Rabia Al-Adawiyah. Aku mencintai bukan karena merindukan surgamu. Bukan karena takut nerakamu. Coba Pak, bahasanya kan, hanya cintalah yang betul-betul tanpa syarat. Nah, cinta yang seperti apa? Yang di dalamnya adalah empati, understanding, yang betul-betul otentik di dalamnya. Yang genuine. Itulah kualitas yang saya rasa Tuhan itu memberi iming-iming, jadi relasi kita jangan-jangan terdistorsi, Pak. Surga, neraka, pahala, kalau baca ini 27 kali derajat. Kalau untuk anak mungkin iya ya, moral anak-anak, tapi moral orang dewasa seperti kita, masa masih gitu ngitung-ngitungnya, nanti berdagang dengan Tuhan kita. Kan nggak otentik, Pak. Nggak tumbuh kita. Nggak merdeka kita. Karena dibayang-bayangi terus oleh harapan. Nah inilah menurut saya sisi lain, kalau kita eksplorasi lebih dalam, bagaimana tahapan-tahapan proses konselingnya, tujuan konseling itu sebenarnya sederhana, kongruen lah. Antara konsepsi kita dengan diri kita, dengan apa yang kita alami. Nah ketika konstruksi kita tentang diri dengan yang terjadi itu makin jauh, nah itulah distorsi, itulah patologi, kita berkelahi terus, itu kemudian melahirkan pribadi-pribadi yang rapuh. Nah proses konseling itu membuat individu itu menjadi person of tomorrow,
hidupnya kreatif. Dia nggak berantem dengan masalah. Dia tidak tabrak dirinya, tapi dia berbelok. Ketika dia sulit, dia cari jalan lain. Dia nggak menyesali hidupnya. Tidak dipenjara oleh masa lalu. Karena hidup kan, Roger itu menekankan here and now. Di Jadi sini. untuk kongruen itu kuncinya hanya kesadaran diri mungkin ya Pak? Kuncinya kesadaran. Karena sangat menekankan pada kesadaran. Roger sangat menekankan hidup. Itulah yang disebut mindfulness, Pak. Ibu-ibu mungkin suka tidak sadar penuh ya. Buktinya apa? Itu sudah berangkat dari rumah, sudah di jalan, baru ingat. Tadi kompor udah dimatiin belum? Kemudian untuk kunci rumah, udah di jalan balik lagi. Kayaknya belum dikunci. Kita itu tidak sadar penuh, Pak. Kita itu terdistraksi hari ini. Contohnya apa? Makan sambil nonton. Gimana itu? Penghayatannya. Makanya saya sangat saya senang sekali tulisan dari Thich Nhat Hanh, mungkin Ibu Bapak tahu ya, salah seorang Buddhism yang punya retreat di Paris, itu adalah bagaimana kesadaran penuh, mindfulness, dalam praktek keseharian kita. Bapak Ibu pernah memperhatikan apa yang kita makan? Kita berterima kasih kepada tukang garam, tukang ayam, tukang cabai, ya, tukang bumbu, tukang gas. Itu minimal satu menu itu kita berterima kasih pada 7 orang. Kenapa makan aja tidak kita rayakan gitu loh. Kita tidak sadar penuh. Karena kita terdistraksi tadi. Makanya kita itu dangkal hari ini. Kita itu tidak pernah sadar penuh. Sementara Roger menekankan yang fully functioning itu hanya orang hidup dengan kesadaran penuh. Makanya Nabi, kalau ada orang yang berbicara pada dia, dia putarkan wajahnya. Dihadapkan wajahnya sepenuhnya. Ke Tuhan aja kita tidak sepenuhnya sadar, Pak. Di dalam sholat juga kita masih ingat urusan Betul. paper, makalah belum selesai. Nggak bisa HP bunyi khusyuk. masih kedengaran gitu ya. Ya itulah mindfulness ya, sadar penuh. Itulah kunci sebenarnya untuk aktualisasi diri itu. Karena kodratnya kita punya kecenderungan untuk itu. Nah, kita tersendara oleh lingkungannya menekan gitu ya. Harapan-harapan sosial, karena kita dihitung berdasarkan apa yang kita berikan, apa yang kita punya. Contohnya gini, Pak. Orang kalau gelarnya nggak disebut gimana, Pak Rasa? Orang pulang haji, terus hajinya nggak dipanggil gitu. Gimana itu rasanya? Dia merasa tidak bernilai lagi, Pak. Karena dia merasa berharga karena itunya. Bukan kesadaran tentang nilainya gitu loh. Kemudian dia membuat tumbuh. Ya nggak apa-apa. Kalau kita kan masa apa gunanya, Pak? Di makam saja, di kuburan saja masih ada gelarnya. Siapa yang memberi nilai itu? Yang memberi harga. Bagi orang yang sudah meninggal kan selesai itu. Dia nggak butuh itu lagi. Kenapa orang hidup masih membebani orang itu dengan hal-hal yang kayak begitu? Kan distraksi itu. Menurut saya, itulah perjuangan kita itu karena kita berkelahi dengan kehidupan hari ini. Dengan distraksi. Maka melahirkan kondisi patologis. Makanya betul kata almarhum Profesor Sutarjo itu. Orang itu sekarang itu tidak sakit. Kan ada sakit, ada sehat kan? Nah, yang banyak sekarang itu adalah yang tidak sehat. Yang kondisi tidak sehat itulah yang disebut kondisi patologis. Karena sehari-hari itu kita mudah banget kecewa. Saya setelah 40 itu, sekarang mungkin apa itu kecewa, saya heran sendiri. Karena itu bahasa itu dalam hidup saya udah nggak ada lagi tuh. Karena saya sudah menyelami
hidup mulai dengan sadar penuh. Kalau dulu Pak, usia hedonic treadmill ya, usia ibu bapak ini, usia 25 itu kan usia hedonic treadmill tuh. Hidup itu kenceng gitu loh. Kerjanya ngalahin orang, ingin membuktikan pada orang. Dan kemudian capek sendiri. Dan agak sulit itu memaafkan diri itu. Itu berantem terus tuh. Bikin ukuran, kejar, nggak capai, kecewa. Marah-marah, uring-uringan. Tapi setelah 40, usia kerasulannya muncul, enggak gitu hidup itu. Hidup itu ya hiduplah dengan kesadaran sederhana seperti orang desa. Kalau macul, yang hanya dia pikirkan itu hanya memacul aja gitu. Dia tidak distraksi. Makanya dia sadar penuh. Makanya dia dekat dengan Tuhannya ketika memacul aja. Kalau kita multitasking itu bercabang banget sehingga kita gagal tumbuh karena distraksi tadi. Dan ujung-ujungnya makin banyak itu rumah sakit jiwa. Karena banyak orang-orang yang tidak sehat hari ini. Sakit enggak sih, tapi tidak sehat. Orang-orang yang tingkat toleransinya rendah, orang-orang yang tidak kreatif, orang-orang yang tertutup, ya, hidupnya yang satu warna, pokoknya harus aja semuanya. Dia juga Pak? Iya, sakit itu ditolak Pak. Hidupnya ingin sehat, ya sakit kalau seminggu, hidup 40 tahun. Kok masa sih? Nggak adil banget. Itu matematika religiusnya gimana itu? Masa kemudian 40 tahun sehat, sakit seminggu udah uring-uringan. Makanya cara memperlakukan, terima. Kan gitu ya? Terima aja. Emang saatnya datang ya terima. Karena ketika kita menolak akan sering datang tuh sakit itu. Nah ini ilmu hidup ya, yang kita elaborasi dari teori Rogers ini. Bagaimana hidup itu betul, kemudian unconditional. Nanti Bapak Ibu akan menjadi pribadi yang penuh, yang fully functioning. Walaupun itu mungkin secara statistik hanya 0,3% di Amerika ya. Amerika itu negara yang sangat kita kasihin. Itu kasihan sekali bangsa itu. Untuk tidur aja harus pakai obat tidur. Kalau Ibu coba orang tukang becak di kita ya, udah kecil ya, banyak nyamuk. Nyamuk aja nggak tega untuk gigitnya. Karena orang pulas banget gitu ya. Itu orang Indonesia gitu loh. Nggak mengenal macam-macam, hidupnya betul-betul hidup di jalan Tuhan aja gitu loh. It's a very simple life. Hanya sadar saja dengan apa yang dilakukan, kemudian orang itu tumbuh ternyata. Nah, teknologi membuat kita itu tidak sadar. Karena teknologi membuat kita mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Suaminya ngobrol sama siapa, istrinya ngobrol sama siapa, padahal mereka itu berdekatan duduknya, tapi nggak ngobrol. Ini hidup macam apa gini loh. Saya nggak ngerti nih zaman sekarang. Kita nggak otentik loh hidup itu. Padahal yang otentik itu yang dekat kita loh. Yang lain itu kan dunia maya itu bukan asli. Yang real life itu yang dekat kita. Nah, itulah yang membuat distraksi itu yang membuat kita itu tidak akan pernah berfungsi penuh. Makanya kita tidak actualize, tidak harmoni sebenarnya hidup itu. Harmoni ke dalam ya. Harmoni ke dalam itu kita sudah bersahabat dengan apapun yang terjadi di diri kita. Itu ya ceritanya. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, saya live dulu anak saya. Udah dia mau selesai sekolahnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Asep, Teh Tri. Terima kasih Pak Asep. Turun Sadayana, terima kasih atas perhatiannya.